sampai hari ini saya sampai detik ini memikirkan masih bingung dengan para perokok gitu. Aku nyerang. Sebenarnya apa sih orang yang merokok itu sadar nggak bahwa dia itu sebenarnya tahu bahwa itu nggak bermanfaat gitu. Kita sengaja ngantem budi kadang kita merokok. Nah, saya ingin bahwa Anda bisa menjelaskan bahwa meyakinkan saya bisa merokok ayahnya itu. Menjelaskan bahwa rokok itu lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Nikmatnya merokok itu apa gitu? Ayo, 3 lawan 1. Kalau Anda bisa meyakinkan saya akan Saya merokok. ngerokok. Artinya gini mas, Anda kan misalkan tukang ngopi nih, saya perokok. Seorang perokok kalau biasa ngerokok, ketika dia tidak merokok tidak bisa konsentrasi mas. Jadi ibaratkan gini nih, orang yang sudah gimana ya, sudah kecanduan berat ketika dia tidak menghisap rokok, itu tidak berpikir sadar jernih. Sebenarnya kita yang perokok juga tahu sebenarnya ini nih nggak bermanfaat gitu. Berarti Tapi karena sudah terlanjur dan tidak bisa lepas dari rokok, ya mau gimana lagi? berarti Jadi kalau gitu. kayak gitu Anda lebih dipengaruhi dari luar daripada dari dalam diri Anda. Ketika mencontohkan konsentrasi, berarti konsentrasi Anda itu dipengaruhi sesuatu dari luar bukan dari dalam Anda ya? Jawab bebas yang benar. Udah nggak bisa disanggah. Udah nggak bisa disanggah. Gimana ya? Bingung. Nggak bisa natural. Oke lah, itu kan sudah lama merokok. Ada nggak manfaat yang didapat dari merokok selain tadi bahwa harus konsentrasi dan sebagainya? Cuman pikiran lebih tenang aja gitu. Kenapa nggak baca Quran gitu? Biar lebih tenang atau sholat, sunnah gitu? Itu mah sudah kewajiban. Sudah kewajiban itu mah. Tidak bisa dielakkan karena ini memang sholat itu dan baca Quran itu sebenarnya kan sudah wajib bro. Sebagai Nah, manusia ini yang kita nih. dilahirkan. Manusia aja masalah kayak gitu baru di. Jadi yang wajib itu kadang-kadang nggak dijalankan, ditinggalkan, tapi yang makruh tiap hari dinikmati. Artinya gini, maaf. Yang wajib kan dilakukan, artinya ini kan sebagai kita ini manusia ya, manusia kan ya butuh relax, butuh gimana lah. Kita sholat relax karena kan gini mas, kita ini sudah hidup udah banyak pusing gitu, ya kan? Mikirin keluarga, mikirin anak. Bahkan gini mas, kalau perokok itu ibaratnya masih mending gak makan ketimbang gak ngerokok mas. Karena begitu tenang tadi. Iya benar. Nanti kalau sholat suka ini nggak? Suka tenang nggak? Khusyuk gitu nggak? Wah tenang musuh bro. Sambil ngerokok. Lah ya enggak. Dikira sholat biar tenang sambil ngerokok. Artinya kan kita sholat itu kan kita sebagai manusia statusnya menghambakan gitu loh. Itu memang lebih tenang. Tapi merokok ini kan kita dalam status sosial yang notabene kita ini setiap hari banyak pikirannya, entah itu tentang kerjaan, keluarga segala. Kalau orang yang biasa merokok ini memang kalau tidak menghisap itu stres. Saya juga memang sudah pernah nyoba 1 minggu buat keluar dari apa sih kecanduan rokok ini, nggak bisa. Wah udah kalap lah. Kalau minuman alkohol saya udah paksa ya, udah istilahnya udah berhenti total lah gitu ya. Itu karena memang ya satu memang di agama kita kan diharamkan kan begitu. Jadi saya lebih bisa melawan lah ya, maksudnya nggak bisa lagi. Tapi rokok Tapi ini sadar nggak? Ketika ente merokok itu bud, ente memperkaya para apa ya? Sukong. itu mah urusan yang kuasa mat, nggak bisa ngomong Anda kayak gitu. sedang, kalau kata orang Ya Pak, dokternya apa? Dokternya apa? kata orang kesehatan, Anda memperkaya para cukong, kemudian menebar sakit pada orang-orang sekeliling Anda. Namanya penyakit itu datangnya dari yang di atas, bukan dari rokok mat. Yang di atas Buktinya kakeknya istri aja nih ya, Nanti umurnya dulu, 106 itu tahun yang itu meninggal. Yang di atas Iya. itu siapa? Allah. Emang kamu tempat di atas? Artinya kan yang punya alam semesta ini. Orang yang kita yang istilahnya yang orang-orang awam ini biasa sama yang di Jadi sepakat atas. nggak Jen, kalau Allah tadi ada di atas? Enggak sih. Allah itu ada di mana-mana. Cuman apa namanya suka memposisikan gitu aja bahwa Allah itu yang kuasa itu ya di atas Iya, gitu. gitu. Jadi bahasa itu nggak perlu diperbarui. Biar Jangan kan begitu sampai gini ya. kiamat. Nah, kalau memang asap rokok itu merusak orang, banyak penyakit segala, ya harusnya
ketika dihembuskan ini kalian sudah pernah penyakit. Jadi sampai sekarang belum pernah penyakit kan? Saya pun yang merokok alhamdulillah. Enggak sih, lebih ke sini sih Bun, maksudnya. Ya Allah itu menciptakan tubuh, menciptakan organ tubuh kita itu yang harus dirawat. Iya. Jadi ketika Ini masuk akalnya saya. ketika tubuh kita dirusak, itu Allah yang nggak suka, Benar. gitu tuh. Rokok itu secara secara ilmu itu merusak paru-paru, gitu tuh. Ya Allah yang nggak suka itu di situ, makanya hukumnya makruh. Artinya Nggak haram gitu, tapi makruh. Iya nggak sih, bener sih. orang ngebahas rokok, wih merusak paru-paru ini segala. Lah emang polusi nggak lebih merusak? Itu yang lebih parah loh ketimbang rokok. Jatuh Kalau lebih parah. polusi Iya. bisa gua sanggah, itu tuh tidak sengaja. Ah, bukan tidak sengaja. Terhirup. Artinya gini Ji, itu sudah disengaja karena memang Ya sengaja siapa kan manusia. perusahaan lu yang bikin, Nah, yang iya, bikin ya polusi. artinya kan bukan perusahaan saya, ya semua perusahaan kendaraan pun semua itu. Tiba-tiba bocor, dibungkam gitu semua media. Artinya gitu ya, kalau ngebahas kebocoran itu kemarin, itu disensor ya nanti ya. Bahaya itu. artinya itu malah yang namanya publik kita ya, ibaratkan banyak ada kepentingan ya. Iya. Mungkin kalau nggak ada kepentingan nggak bakal mencuat ke publik itu mah, iya kan? Buktinya Enggak, itu suatu hal bencana, Tapi bukan kan- kepentingan, Bu. tapi Namanya bencana bukan kepentingan. ya Bu. artinya Tapi- bencana diselimuti oleh kepentingan. Bukan, gitu. bencana kalau sudah di blow up seperti itu hanya ditunggangi mungkin beberapa orang atau sekumpulan orang untuk apa ya? Tapi saya mau gini, saya menilai malam ini inti gagal meyakinkan saya. Iya. agar menjadi rokok. Artinya kalau untuk merokok itu tidak perlu diyakinkan mas, karena kita Hanya tidak perlu membenarkan. dinikmati. Iya hanya dinikmat. Kalau nggak nikmat ya udah, nggak usah. Nah, gitu. pertanyaannya tadi itu, Apa tuh? nikmatnya ngerokok itu apa sih nikmatnya? Nah, Kalau balik lagi. saya pernah nanya gini Pak Budi Benar. Iya. sama seorang perokok, saya tanya nikmatnya merokok itu apa? Kata dia gini, jawabannya nikmatnya merokok itu sama dengan nikmatnya seks, kata dia. Saya nggak bisa menjelaskan, hanya bisa merasakan. Apakah sama? Iya benar. Nih ketika kita di perjalanan jauh mat ya, ngomong kerjaan saya aja ya sebagai driver ya kan, ya notabene kadang keluar kota ya kan ya, dari sini ke Jakarta anggaplah kita 5 jam perjalanannya, itu kan tadi tidak merokok karena kan ya di mobil ber-AC kita bawa ekspatriat kan ya. Begitu kita merokok tuh udah kayak orang sakal aja, udah kayak dari sini Kalau nggak ngerokok, Nah, kalau nggak kalau ngerokok, pas ngerokok Oh. itu nikmatnya itu aduh, Nah, betul lu. sadar Gini. nggak kalau itu bagian daripada penyakit? Seumpamanya kayak itu. bukan sih menurut gua. Lebih ke ini nih, Mat. Nih, sorry gua potong ya. Lebih ke edik. Udah lebih ke candu. Karena apa? Rokok itu mengandung nikotin. Nikotin itu yang bukan manfaat ya, maksudnya efek sampingnya itu melancarkan mungkin kepikiran itu tuh. Bahasa ilmiahnya nggak tahu tuh. Intinya nikotin itu bisa mencerdaskan otak atau bisa melancarkan pikiran. Jadi Melalui halusinasi. nah mungkin ke situ. Bukan, enggak. Jadi enggak Enggak halusinasi. Intinya gini, otaknya itu dipaksa untuk plong gitu kan. Itu yang untuk rokok. Jadi ketika bebel otaknya, ketika tersumbat saraf-saraf otaknya pas dia merokok langsung merasa plong. Beda sama kita. Kalau misalkan lagi bebel otak gitu mungkin lebih ke bengong gitu kan. Ada Mungkin- kopisnya. Tapi Biar saya, lebih jernih nih. tapi saya sekarang Kopi liong ya kan. Nanti kalau seduh tuh. nanti dulu. Masanya belum begitu jernih kalau belum kena kopi maaf Pak Rudi. Habis ini kita bahas janda Mas Anton. Banyak kita gini, kita kadang enggak. Soal janda itu kayak gini. Janda itu harus diperlakukan seperti apa gitu. Dilindungi atau kayak gimana.